Anggaran bantuan sosial yang dikeluarkan di era pemerintahan Joko Widodo disorot. Pasalnya, tak sedikit yang menilai kenaikan signifikan anggaran bansos terutama di tahun politik tak berdampak kepada penurunan kemiskinan. Lantas, apakah sebenarnya bansos efektif untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia? Sudahkah efektif bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat? Hai Sobat Depsi, kabar baiknya kita sudah melakukan riset tentang hal tersebut. Yuk ikuti perjalanan kita. Pertama-tama kita akan membahas tentang judul penelitian. Judul penelitian kami yaitu efektivitas penyaluran bantuan pangan non-tunai berdasarkan kondisi ekonomi masyarakat Desa Geneng. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video ini sampai habis ya. Kondisi kemiskinan Indonesia saat ini menjadi isu yang sangat mendesak. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada Maret 2024, tingkat kemiskinan di Indonesia mencapai 9,5%, yang berarti sekitar 26,7 juta individu hidup di bawah garis kemiskinan. Hal ini menunjukkan adanya tantangan signifikan bagi masyarakat desa, di mana banyak keluarga bergantung pada bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar. Termasuk pada bantuan pangan non-tunai atau BPNT, program ini dilaksanakan oleh pemerintah untuk memberikan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat dengan cara memberikan akses kepada bahan pangan yang lebih baik melalui e-warung yang telah ditunjuk. Meskipun BPNT mempunyai potensi yang sangat besar untuk mengentaskan kemiskinan di Desa Geneng, pelaksanaannya di lapangan masih terdapat kendala. Kurangnya edukasi pemerintah, kurangnya pemahaman masyarakat terkait BPNT, serta penyaluran yang tidak merata di mana terdapat golongan masyarakat yang seharusnya menerima BPNT namun tidak terdaftar dalam program ini. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui efektivitas penyaluran bantuan pangan non-tunai dalam meringankan beban ekonomi masyarakat penerima bantuan di Desa Geneng dan untuk mengetahui kepuasan masyarakat dalam menilai efektivitas penyaluran bantuan sosial berdasarkan persepsi mereka setelah menerima bantuan sosial, serta mengetahui efektivitas penyaluran bantuan pangan non-tunai atau BPNT di Desa Geneng berdasarkan harapan masyarakat, penerima bantuan dan kenyataan di lapangan. Jenis dari penelitian ini merupakan penelitian analisis deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, faktual, dan akurat tentang fenomena yang ada. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang berdasarkan pada filsafat positif untuk meneliti sampel dan populasi. Penelitian kuantitatif menyajikan data dalam bentuk angka, analisis data yang dilakukan setelah pengumpulan survei responden dengan menggunakan perhitungan statistik. Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyaluran bantuan pangan non-tunai atau BPNT di Desa Geneng, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan ketepatan waktu penyaluran. Penelitian menggunakan teknik perhitungan matematis untuk membandingkan data dan mengevaluasi dampak bantuan sosial terhadap beban ekonomi masyarakat serta persepsi penerima bantuan terhadap program BPNT setelah bantuan disalurkan.
Lokasi penelitian ini berada di Desa Geneng, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, yang dipilih karena memiliki populasi penerima bantuan ekonomi yang sesuai dengan data yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya yaitu populasi dan sampel. Populasi menurut Sugiono pada tahun 2020 adalah kelompok objek atau subjek dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk studi dan kesimpulan. Dengan demikian, populasi mencakup seluruh individu atau objek yang memenuhi kriteria peneliti. Penelitian ini menggunakan masyarakat Desa Geneng, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen sebagai populasi yang menerima bantuan pangan non-tunai. Selanjutnya yaitu sampel. Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan populasi dalam penelitian, dipilih berdasarkan karakteristik dan jumlahnya. Menurut Sugiono pada tahun 2017, sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data penelitian. Penelitian ini mengambil sampel sebanyak 50 kakak dari masyarakat Desa Geneng, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen yang menerima bantuan pangan non-tunai. Dan yang terakhir yaitu teknik sampling. Penelitian ini menggunakan metode non-probability sampling dan purposive sampling. Metode ini dipilih untuk memastikan responden adalah individu yang berpengalaman langsung dalam penerimaan bantuan sosial berdasarkan kondisi ekonomi pemerintah Desa Geneng, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen. Hal ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam tentang efektivitas bantuan sosial dalam meringankan beban ekonomi dan persepsi masyarakat terhadap program BPNT pasca penerimaan bantuan pangan non-tunai. Statistik deskriptif responden. Kuesioner dalam penelitian ini terdiri atas dua bagian, yaitu bagian karakteristik identitas responden dan daftar pernyataan-pernyataan yang dapat mewakili variabel yang akan diuji. Pada bagian karakteristik responden, terdapat beberapa pertanyaan mengenai data pribadi responden seperti jenis kelamin, usia, dan pekerjaan. Karakteristik persebaran data responden disajikan sebagai berikut. Perbandingan harapan dan kenyataan variabel beban ekonomi. Hasil perhitungan statistika diperoleh nilai min harapan sebesar 12, sedangkan nilai min kenyataan sebesar 6,46. Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan angka kenyataan di lapangan terkait berkurangnya beban ekonomi masyarakat setelah menerima BPNT. Hasil perhitungan statistika diperoleh nilai min pada harapan sebesar 10, sedangkan nilai min pada kenyataan sebesar 6,86. Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan kepuasan masyarakat penerima BPNT di Desa Geneng terhadap penyaluran BPNT. Berdasarkan hasil perhitungan statistika, diperoleh nilai min harapan sebesar 11,08. Sedangkan nilai min kenyataan sebesar 9,62. Maka dapat disimpulkan bahwa terjadi penurunan efektivitas terhadap penyaluran BPNT di Desa Geneng. BPNT merupakan bantuan sosial pangan dalam bentuk non-tunai atau sembako yang diberikan pemerintah kepada masyarakat kurang mampu setiap 2 bulan sekali. Dalam pelaksanaannya, program BPNT dianggap belum bisa meringankan beban ekonomi masyarakat. Tujuan dari program BPNT adalah mengurangi beban pengeluaran rumah tangga sasaran melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan pokok bentuk beras dan atau telur. Selain itu, BPNT juga bertujuan untuk meningkatkan atau membuka akses pangan keluarga melalui penjualan beras kepada keluarga penerima manfaat dengan jumlah yang telah ditentukan. Hasil interview yang dilakukan oleh peneliti dapat diketahui bahwa tujuan dari program BPNT dinilai kurang sesuai karena sasaran yang menjadi tujuan tidak sepenuhnya mendapatkan komoditi dengan ketentuan yang diharapkan.
Rumah tangga sasaran yang seharusnya dapat memilih komoditas yang telah disesuaikan dengan bantuan yang telah masuk ke dalam kartu combo sebesar Rp200.000. Untuk mendapatkan komoditas yang diharapkan, baik secara kualitas maupun kuantitas sesuai harapan penerima, kenyataannya komoditas sudah ditentukan baik secara kualitas maupun kuantitas oleh pihak vendor, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa ketepatan kebijakan dalam program BPNT ini belum sepenuhnya sesuai dengan tujuan dari pedoman umum BPNT. Keluarga dengan penghasilan tidak tetap seringkali mengalami ketidakpastian ekonomi, terutama dalam menghadapi kebutuhan mendadak seperti biaya kesehatan atau pendidikan. BPNT yang hanya memberikan bantuan pangan pokok tidak mampu menutupi kebutuhan lainnya, sehingga tidak signifikan dalam membantu kestabilan ekonomi keluarga. Selain itu, dampak perubahan program BPNT masih bersifat jangka pendek dan belum memenuhi pendapatan keluarga prasejahtera dalam jangka panjang. Bantuan BPNT hanya bersifat tambahan dan tidak berkontribusi langsung pada peningkatan pendapatan keluarga prasejahtera. Dengan bantuan berupa sembako per bulan, keluarga hanya mendapatkan sedikit keringanan pada kebutuhan pangan tertentu. Sementara, pengeluaran untuk kebutuhan lain seperti kesehatan, pendidikan, atau biaya hidup tetap menjadi beban yang signifikan. BPNT hanya fokus pada kebutuhan pangan tertentu seperti beras dan telur, sehingga tidak memberikan fleksibilitas untuk memenuhi kebutuhan lain yang mendesak. Keluarga berpenghasilan rendah seringkali harus mengalokasikan pendapatan mereka yang terbatas untuk kebutuhan non-pangan, seperti biaya sewa rumah, listrik, dan pendidikan yang tidak tercakup oleh program ini. Berdasarkan penelitian oleh Dewi Anggrayani dalam jurnal Analisis Efektivitas Program Bantuan Pangan Non-Tunai dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan yang dipublikasikan di Jurnal Administrasi Publik Volume 9 nomor 2, alasan BPNT belum dapat meringankan beban ekonomi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ketidakcukupan nilai bantuan. Nominal bantuan Rp200.000 per bulan tidak mencukupi kebutuhan pangan keluarga. Selain itu, nilai bantuan tetap meski harga kebutuhan pokok terus naik, dan jumlah anggota keluarga yang banyak tidak sebanding dengan bantuan yang diterima. Yang kedua, keterbatasan jenis bantuan. Program hanya menyediakan beras dan telur. Selain itu, tidak ada variasi bahan pangan yang disesuaikan dengan kebutuhan gizi, dan kualitas bahan pangan yang diterima kadang tidak memenuhi standar. Yang ketiga, masalah keberlanjutan. Program bersifat konsumtif tanpa ada unsur pemberdayaan. Selain itu, tidak ada pendampingan pengembangan ekonomi produktif dan masyarakat menjadi bergantung pada bantuan. Selanjutnya, terdapat pula faktor yang menyebabkan penyaluran BPNT belum efektif, sehingga masyarakat belum puas. Di antaranya yang pertama, ketidakpastian waktu penyaluran. Tidak adanya jadwal tetap untuk pencairan bantuan menyebabkan masyarakat bingung dan tidak dapat merencanakan kebutuhan mereka dengan baik. Yang kedua, minimnya pengawasan. Kurangnya pengawasan terhadap pelaksanaan program BPNT membuat banyak masalah yang tidak terdeteksi. Seperti halnya masalah ketidaksinkronan data yang masih sering terjadi, yaitu penerimaan BPNT seringkali tidak sesuai dengan kondisi terkini, di mana terdapat KPM yang sudah tidak layak namun masih terdaftar sebagai penerima bantuan. Yang kedua, kurangnya evaluasi program. Evaluasi yang tidak dilakukan secara rutin mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan dalam pelaksanaan program BPNT. Yang keempat, masalah teknis dalam sistem. Gangguan pada sistem informasi atau kendala logistik sering menghambat pencairan dana tepat waktu yang akan mengakibatkan kurang puasnya masyarakat terhadap bantuan yang diberikan. Yang kelima, keterbatasan anggaran untuk sosialisasi. Anggaran yang terbatas untuk kegiatan sosialisasi mengakibatkan kurangnya penyuluhan kepada masyarakat mengenai program BPNT. Nah, berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, penyaluran bantuan pangan non-tunai atau BPNT di Desa Geneng
belum cukup efektif dalam meringankan beban ekonomi masyarakat penerima bantuan. Hal ini didasarkan dari hasil pengolahan data yang didapatkan ketika survei langsung kepada penerima BPNT. Dengan menggunakan uji Pirate Sample, didapatkan hasil bahwa antara harapan masyarakat dan kenyataan yang ada di lapangan sangat jauh berbeda. Perbedaan ini mengindikasikan penurunan, artinya penyaluran BPNT di Desa Geneng masih belum mampu meringankan beban ekonomi masyarakat dan belum mampu memenuhi harapan masyarakat. Hal ini mungkin terjadi karena beberapa hal yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, permasalahan data yang meliputi akurasi data, aplikasi data, dan keterlambatan pemutakhiran data sehingga dapat menyebabkan bantuan kurang tepat sasaran. Dan yang kedua, keterbatasan infrastruktur dan teknologi yang menyebabkan masyarakat kesulitan untuk mengakses bantuan yang diterima. Dan yang ketiga, kurangnya koordinasi pemerintah desa kepada masyarakat yang menyebabkan informasi tidak tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Kemudian, kesimpulan yang kedua, terkait persepsi masyarakat setelah menerima bantuan sosial non-tunai, dapat disimpulkan bahwa masyarakat belum merasa puas dengan penyaluran BPNT ini. Dasar dari kesimpulan ini adalah pengolahan data. Hasil survei menunjukkan bahwa antara harapan masyarakat dan kenyataan yang ada di lapangan berbeda, di mana hal ini mengindikasikan adanya penurunan terhadap kenyataan di lapangan. Artinya, kepuasan masyarakat terhadap penyaluran BPNT mengalami penurunan dan belum sesuai dengan harapan masyarakat penerima BPNT di Desa Geneng. Secara keseluruhan, efektivitas penyaluran BPNT di Desa Geneng dapat dikatakan belum efektif. Peneliti mengambil keputusan ini berdasarkan hasil analisis variabel sebelumnya, yaitu variabel beban ekonomi dan variabel persepsi masyarakat. Selain itu, hasil analisis variabel efektivitas penyaluran bantuan menggunakan Pirate Sample t-test juga menunjukkan hasil yang sama. Artinya, efektivitas penyaluran BPNT Desa Geneng di lapangan belum sesuai dengan harapan masyarakat penerima BPNT. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu saran. 1. Bagi kepala desa Geneng sebaiknya dapat mengusahakan waktu untuk mengadakan pertemuan bersama masyarakat penerima BPNT untuk memberikan informasi terkait kepastian waktu turunnya bantuan pada bulan tersebut. Hal ini diperlukan agar masyarakat tidak kebingungan saat hendak mengambil bantuan, mengingat pengambilan BPNT di desa Geneng dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat. Selain itu, koordinasi bersama aparatur desa Geneng dan kepala koordinator penyaluran BPNT juga penting dilakukan agar terjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dan penyaluran BPNT dapat dilaksanakan secara efektif. Yang kedua yaitu, bagi aparatur desa Geneng diharapkan untuk melakukan sinkronisasi data dan pemutakhiran data secara berkala agar data masyarakat penerima BPNT sesuai dengan kondisi rumah sebenarnya, keadaan ekonomi keluarga, dan kesejahteraan keluarga sehingga dianggap layak menjadi penerima BPNT. Yang ketiga yaitu bagi masyarakat desa Geneng penerima BPNT diharapkan untuk berpartisipasi dan tanggap terhadap informasi yang disampaikan oleh pemerintah desa terkait penerimaan BPNT agar tidak terjadi kebingungan dan hambatan lagi dalam proses penyaluran BPNT ini.